Pernah nggak sih lagi lari maraton, terus pas di kilometer 30 rasanya kayak nabrak tembok? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik strategi maraton yang sebenarnya strategi yang jadi pembeda antara finish dengan gagah atau malah gagal total. Yuk kita mulai dari sini. Sering banget kita mikir kalau gagal maraton itu karena kurang latihan. Padahal faktanya banyak banget pelari yang udah latihan keras tapi tetap gagal. Kenapa? Ya itu tadi, karena strateginya salah. Ini bukan soal seberapa keras kamu latihan, tapi seberapa cerdas kamu berlomba. Nah, pertanyaannya sekarang, strategi yang tepat itu kayak gimana sih? Gimana caranya kita bisa mengubah potensi kegagalan jadi kemenangan cuma dengan rencana yang pas? Oke, kita cari tahu sama-sama. Kita masuk bagian pertama, tembok 30 km. Semua pelari maraton pasti pernah dengar istilah ini, atau malah pernah ngerasain sendiri. Tapi apa sih tembok ini sebenarnya? Banyak yang ngira ini murni soal fisik atau kebugaran, tapi kita bakal lihat kalau ini seringnya adalah soal kegagalan strategi. Jadi gini, performa maraton kamu itu ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, strategi pacing atau ngatur kecepatan. Kedua, manajemen energi alias asupan nutrisi. Ketiga, hidrasi, yaitu minum yang cukup. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah kontrol mental. Kalau salah satunya aja diabaikan, ya, itu ibarat lari dengan kaki pincang. Cepat atau lambat, pasti tumbang juga. Oke, bagian kedua, rahasia negatif split. Dari 4 pilar tadi, ada satu strategi pacing yang dampaknya luar biasa besar. Namanya negatif split. Filosofinya simpel banget. Mulai lari lebih lambat supaya bisa finish lebih kuat. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi percaya deh, ini kunci buat mecahin rekor pribadimu. Coba deh lihat perbandingan ini, jelas banget kan bedanya? Di kiri itu pelari yang startnya ngebut, semangat 45, akhirnya ngos-ngosan di kilometer akhir. Di kanan, pelari cerdas yang bisa finish sambil senyum. Ingat prinsip ini ya, di maraton kita itu bukan menabung waktu di awal, tapi menabung energi untuk di akhir. Jadi, poin utamanya bukan cuma soal mulai pelan, tapi soal gimana kamu punya kekuatan buat finish dengan kencang. Kamu secara strategis nyimpen tenaga terbaikmu buat dipakai di kilometer-kilometer terakhir, tepat di saat pelari-pelari lain udah mulai melambat. Itu rasanya luar biasa. Nah, ini dia nih jebakan psikologisnya. Pas di garis start, adrenalin lagi tinggi-tingginya, kamu ngerasa kayak nggak terkalahkan. Rasanya gampang banget buat lari lebih kencang dari rencana. Tapi hati-hati, perasaan itu adalah jebakan yang bakal menguras energi kamu jauh sebelum garis finish kelihatan. Lanjut ke bagian ketiga, mengisi bahan bakar. Strategi pacing yang sempurna pun bakal percuma kalau mesin kamu kehabisan bensin kan? Sekarang kita akan bahas strategi hidrasi dan nutrisi yang pas biar energi kamu tetap stabil dari start sampai finish. Ini dia rencana simpel yang bisa langsung kamu coba. Kuncinya cuma satu, konsisten. Jangan nunggu badan ngasih sinyal kayak haus atau lemas. Kamu harus proaktif, bertindak sesuai rencana yang udah kamu latih sebelumnya. Dan tolong jangan anggap remeh soal ini. Ini bukan sekedar saran basa-basi. Riset nunjukin kalau dehidrasi sekecil 2% aja, itu bisa nurunin performa lari kamu sampai 10%. Itu bedanya antara kamu mencapai target waktu atau malah terpaksa jalan kaki di kilometer terakhir. Oke, kita masuk bagian keempat. Permainan mental. Pacing udah diatur, bahan bakar udah diisi. Tapi ada satu arena pertempuran lagi, yaitu di dalam pikiranmu sendiri. Otot terkuatmu pas maraton itu bukan paha atau betis, tapi otak. Dia bisa jadi penyemangat terbesarmu atau malah jadi musuh yang bikin kamu menyerah. Taktik-taktik mental sederhana ini bener-bener ampuh buat ngelewatin momen paling berat. Daripada mikirin, aduh masih 15 kilo lagi. Coba deh pikirin, oke, fokus sampai ke water station berikutnya aja. Pecah-pecah lombanya jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang dikelola. Nah, kita sampai di bagian terakhir, lari lebih cerdas. Sekarang, mari kita gabungin semua potongan puzzle ini. Pertanyaannya, apakah strategi ini cuma teori? Tentu saja enggak. Kita lihat buktinya di dunia nyata. Dan gimana kamu bisa nerapin ini? Ini dia validasi utamanya. Para pelari terbaik di dunia itu nggak ngandalin hoki atau start sembarangan. Mereka adalah master dalam eksekusi strategi. Dan hampir semuanya pakai prinsip yang sama persis seperti yang kita bahas dari tadi. Jadi, biar sukses, ada beberapa kesalahan fatal yang wajib banget kamu hindari. Pertama, jangan mulai terlalu cepat. Kedua, jangan lupa minum dan makan. Ketiga, dengerin sinyal tubuhmu. Dan yang paling penting, jangan pernah coba sesuatu yang baru pas hari H. Latih semuanya, pacing, gel, minuman, itu pas latihan bukan pas lomba.
Inilah inti dari semua yang kita bahas. Ini poin yang harus kamu ingat baik-baik. Maraton yang hebat itu adalah sebuah mahakarya dalam manajemen energi. Anggap aja ini permainan catur yang panjang, bukan lari sprint 100 meter. Ingat, kuncinya adalah lari lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Nah, sekarang coba deh renungkan, kamu tuh tipe pelari yang mana? Berdasarkan obrolan kita hari ini, kira-kira apa satu perubahan strategi yang bakal kamu coba di lomba berikutnya? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa!